selamat datang di channel saya. Dan ini khususnya untuk anak-anak yang merantau ya. Dan saya merantau di Malaysia. Di video ini saya akan curhat pengalaman saya pribadi ya, seminggu lalu lah, sakit karena infeksi saluran kencing ya. Dan di sini saya sudah ada obatnya yang sembuh. Ini ada 3 macam ya. Nanti ini saya akan taruh foto, kalian bisa ikutin obat apa aja. Ini saya dikasih 3 obat ini. Dan pertama obat sakit, buat hilangkan sakit. Yang kedua antibiotik. Dan ketiga itu untuk mencuci air kencing ya. Dan seperti yang namanya infeksi saluran kencing ya, itu gejalanya kita mau kencing tapi nggak bisa keluar gitu kan ya. Saya udah mau kencing banget tapi keluarnya hanya sedikit-sedikit. Kadang ada yang lebih parah lagi sampai berdarah. Itu berdarah itu benar-benar itu udah sakitnya udah lama ya, karena mau keluarkan kencing itu secara paksa akhirnya berdarah. Dan ini menyangkut soal kelamin, jadi masih ada yang malu ya untuk pergi ke dokter ataupun ngomong ke orang-orang terdekat. Dan ini juga sangat berakibat fatal ya. Jadi untuk mengalami sakit ini jangan dianggap hal-hal yang sepele. Karena sakitnya ini kemarin yang saya mengalami ini, sakitnya sampai mau duduk, mau tidur, mau apa, mau gaya gimana, mau sakit sampai pinggul pun sakit di belakang sini ya. Nah, jadi mau BAB besar udah nggak bisa. Di malam pertama masih bisa BAB ya. Nah, karena masih bisa BAB itu mungkin ada ikut keluar lah air kencingnya gitulah ya, jadi mengurangi sakit. Di malam keduanya itu udah nggak bisa BAB, udah nggak bisa kencing bisa tapi itu dikit-dikit keluar. Tapi kita terasa di perut itu ingin BAB ataupun kencing tapi nggak bisa. Akhirnya sakit gitu, sakit terusan gitu kan. Kalau kita namanya sudah sakit ya, tubuh kita sudah sakit, kita mau pergi berobat, tentunya kita berharap dapat obat yang cocok ya. Begitu juga kita harus cari klinik ataupun kita jumpa dokter yang benar-benar kasih obat kita yang cocok. Kenapa saya bilang cocok? Artinya tuh tidak untuk dicoba-coba ya. Kan sering banget kita pergi jumpa dokter tapi dibagi obat untuk kamu coba minum ini dulu, setelah 2 hari 3 hari nggak sembuh kamu datang lagi. Nah itu sering banget. Kita gimana bisa datang lagi padahal kita udah sakit banget. Kita berharap tuh sekarang minum, hari ini juga sembuh atau hilang lah, nggak usah sembuh, hilang aja, ada efek hilang sakitnya itu aja. Kita tuh yang berharap itu ya, bukan mau berharap pelan-pelan sembuh, tapi setidaknya buat hilangkan sakit aja, karena kita udah sakit terus udah nggak tahan gitu. Dan ini kemarin saya pergi dan hari pertama udah sakit, saya pergi ke farmasi ya ataupun apotek. Saya pergi di situ, dia juga ada dokter ya, dia ada dokter juga di farmasi itu. Akhirnya saya kasih tahu saya mau kencing nggak bisa, ketahan terus, sekarang udah mulai sakit. Nah, oke, dia tahu kan. Akhirnya dia kasih obat. Nah kamu coba minum obat ini dulu, kalau 2 hari nggak sembuh kamu datang lagi. Oke, saya coba minum tapi hasilnya 0. Dan malamnya tuh sakit yang benar-benar parah. Dari jam 10 tuh udah mulai sakit. Mungkin tubuh kita udah mulai produksi air kencing yang banyak ya, akhirnya tuh udah mulai sakit dari jam 10 malam. Karena udah malam, klinik-klinik udah tutup. Saya niatnya bertahan sampai pagi ya. Pagi tuh klinik buka jam 8.30 ya. Nah, saya niatnya mau tahan sampai 8.30. Tapi dari jam 10 tuh udah mulai sakit sampai
mau duduk mau tidur apa tuh nggak bisa. Akhirnya sampai jam 5 saya memutuskan untuk pergi ke hospital aja, karena satu-satunya hospital yang buka 24 jam ya. Kalau klinik kan nggak ada. Tadinya saya nggak mau ke hospital ya, alasan semua karena uang ya, karena mahal daripada klinik. Apalagi kita kalau sebagai status orang asing ya di negeri Malaysia ini, tentunya kita mau berobat apa-apa pun mahal. Nah, saya pernah dengar kalau kita orang asing ini ya berobat di Malaysia, kita hanya tulis nama aja tuh udah harus bayar 50 ringgit, sedangkan orang Malaysianya cuma bayar 1 ringgit. Jadi saya pikir kalau ke rumah sakit pasti biaya mahal, tapi karena udah nggak tahan mau nggak mau udah pergi aja, yang penting hilangkan sakit karena udah nggak tahan ya. Saya ke rumah sakit dan saya jumpa ke dokternya, saya kasih tahu saya sakitnya gimana, dan saya rasa itu dokternya itu pura-pura bingung ya, karena ini penyakit saya ini penyakit umum, bukan penyakit aneh-aneh gitu ya. Akhirnya dia periksa, katanya ini mau ditiup aja, mau ditiup terus keluarkan air kencingnya, lalu mau di ronsen. Dan jadi dalam pikiran saya, kalau berobat prosesnya banyak gini pasti biaya pengobatannya tuh nggak sedikit ya. Akhirnya saya meminta obat aja untuk hilangkan sakit aja. Tujuan saya minta obat hilang sakit tuh karena supaya bisa tahan sampai siang hari untuk pergi ke klinik aja, karena klinik mungkin saya bisa mendapatkan suntikan apa atau obat apa gitu ya. Karena di dokter ini dia tetap meminta saya untuk pakai tiup dan untuk ronsen. Jadi saya pikir oke lah, kalau misalkan dia nggak mau kasih obat ya udah saya balik aja, udah nggak usah gimana. Jadi ketiga kalinya saya meminta obat aja dia baru kasih. Katanya ini obat bukan buat penyakit ini ya katanya. Saya bilang oke, tapi saya coba dulu. Saya bilang oke, ayah saya pergi bayar. Cuma 3 macam obat, harganya 186 ringgit. 186 ringgit 3 obat aja. Itu baru obat ya. Bayangin coba kalau tadi saya pakai proses tiup, periksa air kencing dan ronsen, kira-kira berapa harga yang harus saya bayar? Tentunya kita kalau sebagai pasien sakit, kita ingin sembuh ya. Lain kalau sama dokter. Kalau dokter mungkin dia bukan 100% mau menyembuhkan pasien, tapi melainkan mau untung ya. Dan saya buatkan video ini juga supaya kalau kalian yang merantau di negeri orang lain, yang merasa ada sakit gejala yang seperti saya sebut tadi, kalian boleh ikutin obat yang saya minum ini. Ini ada obat-obat resep dokter ya, bukan obat dari saya sendiri. Karena saya minum obat ini sembuh, kalian pun bisa sembuh harusnya. Untuk infeksi saluran kencing ya. Kalau yang lain sih saya nggak tahu, amin. Saya rasa ini mungkin lebih ada. Saya rasa ini juga penting juga untuk kalian juga sesama merantau demi menghemat biaya pengobatan. Kita mau sembuh bukan masalah mahal nggak mahal, tapi kalau terlalu mahal kan berat juga ya. Sebisa mungkin kita harus cari info lah pengobatan untuk mengobati diri sendiri, karena itu nggak semua dokter itu tujuannya untuk menyembuhkan pasien, tapi mencari keuntungan dulu baru dia menyembuhkan. Kalau kita hanya sebagai kuli orang, kita gimana mau menguntungkan dokter tersebut gitu. Tentunya kita ingin biaya murah tapi sembuh gitu kan. Masih mending ya kalau kita kasih obat yang cocok. Tapi kalau kita dikasih obat yang untuk coba-coba, kamu coba dulu sehari 2 hari, kalau nggak sembuh kamu datang lagi. Nah, itu susah. Oke, sekian dulu ya untuk video ini. Maaf untuk pembicaraan saya yang kurang jelas juga, tapi cukup kalian ambil infonya aja. Soal curhatan saya yang berantakan biarin dulu, karena saya bukan ahli dalam berbicara. Oke, terima kasih. Jika tidak berkenan silakan di subscribe channel saya ya.